Banyak stigma di masyarakat yang bilang kalau umur 25 tahun tapi belum punya 100 juta, maka dia belum sukses. Apakah benar? Tentu aja enggak ya. Tapi bukan berarti untuk kamu yang belum berumur 25 tahun, kamu malas-malasan dan nyerah sebelum bertarung. Menurutku, why not kalau kamu bisa dapetin 100 juta bahkan lebih sebelum 25 tahun. Dan di video ini, aku share rahasianya berdasarkan pengalaman pribadiku. Sekarang, yuk kita bahas. Hai, kenalin aku Izam, seorang anak kampung yang mutusin untuk merantau ke Jakarta setelah lulus kuliah. Gak kerasa sekarang aku udah 2 tahun di Jakarta dan pas umurku 25 tahun, aku sudah punya uang yang more than enough untuk aku hidup nyaman di sini and for sure di atas 100 juta. Tapi apa rahasianya? Gimana caranya kita yang gak punya privilege tapi bisa punya uang segitu? Pertama, kuncinya adalah fokus. Pernah ada satu kejadian di mana Warren Buffett dan Bill Gates, mereka dikasih satu kertas dan mereka diminta untuk saling nulis satu kata yang bikin mereka sampai sekaya sekarang, sesukses sekarang. Dan coba tebak, apa yang mereka tulis? Tanpa saling ngomong, mereka nulis satu kata, yaitu fokus. Fokus ini lahir dari motivasi, dan motivasi ini lahir dari rasa takut dan juga harapan. Secara psikologi, manusia memang bergerak karena 2 hal. Pertama, karena rasa takut. Takut sakit, takut kecelakaan, takut mati, takut miskin. Dan kedua, karena harapan. Misalnya pengen nikah, pengen punya rumah di Bogor, pengen punya duit 1 miliar rupiah, dan sebagainya. Rasa takut dan harapan, 2 hal ini yang bikin manusia bergerak. Tiap manusia biasanya akan condong ke salah satu penggerak ini supaya dia mau melakukan action. Kalau saat ini kamu kerja sebagai staff dengan gaji UMR, maka cari skill apa yang bisa kamu tawarin ke orang lain dan jadi duit. Kamu ngerti desain, bisa bikin poster, atau mungkin presentasi. Maka jual jasa desain kamu. Jualannya kemana? Aku udah bikin videonya di channel YouTube ini, kamu tinggal nonton aja. Fokus sama satu skill tersebut, asah terus sampai kamu jadi jago banget. Pelan, tapi pasti kamu akan dapet klien pertama kamu. Dan kalau klien kamu udah banyak, kamu bisa hire orang lain untuk bantuin kerjaan kamu. Ketika klien kamu makin banyak dan omset kamu makin besar, maka kamu perlu bikin manajemen sistem. Artinya, kamu harus udah punya badan hukum sendiri, dan kamu bisa bikin agensi. Dan ini possible banget untuk menghasilkan income yang lebih besar dibandingkan gaji kantor kamu. Kuncinya ada di fokus. Rahasia yang kedua adalah leverage. Leverage ini faktor kali. Ketika skill kamu tadi udah menghasilkan duit yang lumayan, maka pakai faktor kali ini untuk bisa bikin duit kamu ngegulung. Caranya gimana? Yaitu dengan investasi. Sama sepertiku, jangan pernah nabung. Hanya orang bodoh yang nabung dan berharap dia bakalan kaya. Kenapa harus investasi? Karena teman-teman, ada yang namanya inflasi. Inflasi ini ibaratnya maling di malam hari yang nyuri duit kita tanpa kita sadarin. Dari 2020, aku udah bisa menghasilkan duit dari bisnis kecil-kecilan di kampung. Mulai dari jualan es buah, jasa lukis, sampai budidaya jangkrik, semua aku lakuin supaya dapat duit. Aku tahu bahwa harus ada faktor kali supaya duit aku nggak cuma diem di rekening aja. Akhirnya mulai dari 2020 sampai sekarang aku nggak pernah nabung di bank lagi, sehingga kalau sekarang ada uang di rekening yang lumayan banyak, rasanya tuh gatel pengen cepet-cepet masukin duit tersebut ke instrumen investasi supaya uangnya ngegulung. Strategi ini aku terapkan selama 4 tahun dan membuat aku cukup stabil secara finansial di umurku sekarang yang ke 25 tahun. Jadi cari instrumen investasi yang bisa ngegulung duit kamu. Bisa emas, reksadana, saham, atau mungkin Bitcoin kayak aku. Tapi make sure sesuaikan dengan profil resiko kamu. Berinvestasilah di mana kalau kamu tinggal tidur pun kamu masih bisa tidur dengan nyenyak. Dan terakhir, apa rahasianya? Yaitu networking. I never know kalau aku bisa di posisi sekarang secepat ini. Jadi simpelnya, networking ini ngebantu kita untuk akselerasi kekayaan kita. Ada istilah, your network is your network. Dan aku personally setuju banget. Kenapa bisa sepengaruh itu? Karena ketika kita punya network orang-orang yang jauh lebih kaya daripada kita, maka percaya deh, obrolannya juga beda. Dan aku selalu kagum sama pemikiran orang-orang yang jauh lebih kaya daripada aku. Aku perhatiin gimana cara mereka solve the problem, work ethic-nya mereka, bagaimana mereka tetap bisa calm ketika masalah mereka itu datang sebegitu besar. Dan ingat, networking itu bisa dibentuk. Jadi nggak ada tuh istilah nggak punya privilege, orang tua cuma tinggal di kampung, dan seterusnya. Karena kita hidup di era yang paling mudah di sepanjang sejarah. Kalau kamu mau kenalan dengan manajer perusahaan atau founder startup, maka cari profilnya di LinkedIn. Ajak koneksi dan kirim pesan. Dia nggak balas, nggak masalah. Datang ke seminar atau acara yang dia hadirin. Siapin satu hadiah khusus untuk dia. Ajak kenalan secara tulus di acara itu. Nggak ada yang nggak mungkin kalau kita benar-benar mau berusaha. Jadi mindsetnya harus diubah. Jangan sampai kita punya mental block.
balik lagi ke topik ya. Kenapa networking bisa bantuin kita untuk kita punya 100 juta di rekening kita? Karena pikiran kita akan lebih kebuka. Karena bisa aja kita diajak bisnis bareng dari networking tersebut. Karena bisa aja dia percayain kamu untuk handle projectnya. Dan karena bisa jadi kamu dikenalin sama kenalannya dia yang mungkin kenalan tersebut bisa mengubah hidup kamu selamanya di masa depan. We never know. Jadi kesimpulannya, persistence dengan skill yang kamu miliki. Fokus sama satu bidang sampai kamu jadi jago dan ngasilin duit yang banyak. Setelah itu, pakai leverage untuk bisa bikin duit kamu ngegulung. Dan terakhir, jalin networking untuk bisa bantu bukain pintu-pintu kesempatan supaya mempercepat kamu dapetin 100 juta pertama kamu sebelum umur 25 tahun. That's it. Semoga video ini bisa bermanfaat. Thank you untuk yang udah nonton sampai habis. Tulis komentar kamu di bawah ya. And see you di next video. Bye-bye.